inilah yang menjadi polemik di masyarakat gitu. Di mana masyarakat sedang kesulitan mencari pekerjaan, kok ini ada satu orang menduduki beberapa pekerjaan. Perbaikan BUMN itu adalah hal mutlak yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi begitu dilihat siapa yang jadi pengawasnya, siapa yang jadi komisarisnya, ya ternyata ya mereka lagi ternyata kan gitu. Jangan sampai anak muda yang masih kuliah, masih SMA, jangan sampai mereka berpikiran perlu nggak sih S2 kita kuliah tinggi-tinggi, ya kan? Dia aja yang nggak lulus S1 bisa jadi komisaris. Halo Sobat Sindo, kembali lagi bersama saya David Silahoy di Sindoscope. Dan hari ini kami mau bahas nih seputar hal yang tiap kali ganti pemerintah pasti ada yang dapat jatah. Yaitu adalah para tim ses yang kemudian jadi komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN kebanyakan, biasanya begitu. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya ada rekan saya jurnalis Sindo News, Teguh Dwi Hartono. Terima kasih sudah hadir bersama saya di sini. Sama-sama, Fit. Ya, dan juga hadir jurnalis Sindo News juga Sucipto. Siap. Terima kasih Mas sudah hadir, dan juga jurnalis dari Sindo News juga, Mas Riko. Kalau ini Riko Simanjuntak ya. Baik. Oke, ini fenomena rame lagi karena tiap kali ada pelantikan komisaris ya, mungkin ada yang diganti sebelumnya, terus kemudian ya kita lihat nama-namanya ini masalahnya. Ya. Nah, mungkin buat yang diangkat nggak masalah. Yo, seneng dong, seneng pasti. Ya kalau, nah masalahnya yang diangkat ini disorot oleh ratusan juta mungkin penduduk Indonesia, dan mereka langsung cek. Emang kompetensinya apa ngisi tempat di situ? Itu gitu. Yang kemarin dikuliti sama netizen ya. Nah, monggo silakan, mungkin dari Mas Teguh dulu silakan. Memang kemarin ada pengangkatan komisaris yang kebetulan agak bersamaan tuh ya beritanya ya. Yang satu adalah asisten Raffi Ahmad, yang satu lagi Ginka itu ketua umum dari Bison ya. Bison. Ketua umum dari Bison. Bison ini adalah salah satu organisasi yang memang belakangan dari track record-nya adalah mendukung Wapres Gibran. Nah, terus ada satu lagi tim sesnya dari Wapres Gibran itu juga mendapat jatah komisaris. Nah, ini yang awalnya dari tim ses terus masuk ke komisaris ini memang bukan kali ini saja ya sebenarnya, bukan di tahun ini saja, tapi kemarin-kemarin juga ada dan menimbulkan polemik juga. Yang masalahnya adalah ini adalah terus akhirnya dilihat sama netizen sekarang rame dikuliti tuh backgroundnya, pendidikannya seperti apa, kompetensinya seperti apa, itu yang jadi pembahasan dan liar di sosial media. Apa aja tuh yang masyarakat ngomongin tuh, netizen? Yang rame dan viral itu kan ini ya, asistennya Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad yang disebut belum lulus S1-nya gitu kan, yang seperti itu. Ya, mungkin nah, itu yang jadi pertanyaan juga. Ya, apakah memang belum komisaris itu harus pendidikannya S1 apa harus bagaimana? Sebenarnya ada syarat sih ya. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ya. Memang ada syarat yang disebutkan di pasal 27A ayat 1 untuk dapat diangkat di dalam jabatan komisaris BUMN ya, ini ya kita bahas. Seorang kandidat wajib memenuhi sejumlah persyaratan berikut. Nah, ini memang tidak di situ memang tidak disebutkan ijazah harus apa. Ya. Memang di sini hanya disebut warga negara Indonesia, sehat jasmani rohani, tidak memiliki hubungan keluarga saudara atau dengan direksi, memiliki wawasan dan pengetahuan di bidang usaha yang dijalankan perusahaan. Nah, itu poin itu. Memiliki integritas, jiwa kepemimpinan, pengalaman, dan bla bla bla, memenuhi ketentuan lain sesuai aturan perundangan yang berlaku. Terus yang berikutnya 27B, ini anggota direksi Dewan Komisaris tidak memiliki dilarang keras untuk memegang jabatan ganda. Nah, ini juga menarik karena memang ada beberapa di antara komisaris di BUMN ini kan ketahuan ya kalau mereka sebenarnya memegang jabatan ganda. Ini yang tercantum di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang BUMN. Itu. Baik, jadi tadi ada poin yang
tadi itu. Iya, menguasai wawasan dan kompetensi itu ya. Iya. Terkait yang apa kompetensi. usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu gitu. Nah, kalau dilihat dari asisten Raffi Ahmad ini kan kita tahu bahwa dia cuma lulusan D3 teknik ya. D3 teknik di Universitas Bunda Kandung. Kemudian dia sempat melanjutkan ke ISTN tapi juga kemudian tidak dilanjutkan. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan netizen gitu ya. Kompetensinya di mana gitu. Dan ini juga sangat ironi ya di tengah masyarakat sedang membutuhkan banyak pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan. Sementara ini ada satu orang yang punya banyak pekerjaan gitu. Jadi sangat ironi sekali gitu. Tapi memang fenomena relawan, tim ses menduduki jabatan komisaris ini memang sudah dari zaman pemerintahan sebelumnya ya. Zamannya SBY aja ada kayak seperti Fazrul, Andi Arief, terus kemudian zamannya Pak Jokowi juga banyak. Fazrul ya, Pak Jokowi ya. Nah, gitu. Sampai sekarang juga akhirnya inilah yang menjadi polemik di masyarakat gitu. Di mana masyarakat sedang kesulitan mencari pekerjaan, kok ini ada satu orang menduduki beberapa pekerjaan gitu. Jadi saya kira pemerintah perlu mengevaluasi kembali lah, gitu. Karena lagi kaitannya sama ini ya. Sebenarnya kan kemarin Presiden Prabowo ini sudah bagus ya, punya semangat untuk perbaikan di BUMN-nya kan. Nah, artinya pengawasan di BUMN ini kan harus yang bagus, harus yang kompeten, gitu kan. Nah, masyarakat berharapnya, ekspektasinya adalah pengawasannya juga bagus nih. Masalah Tantim dihilangin itu kemarin udah diomongin kan sama Pak Prabowo juga. Nah, pengawasannya seperti apa lah? Yang ngawasin ini kok yang dipilih orang-orang yang ya masih dipertanyakan itu tadi. Soal ini kita kembali ya, memang ada perdebatan soal ijazah sih Mas. Ada perdebatan soal ijazahnya itu memang di sini memang tidak dicantumkan di undang-undang ya. Harus lulusan apa gitu ya. Tapi kaitannya sama kompetensinya itu tadi sih memang. Kaitannya sama kompetensinya. Nah, itu yang jadi pertanyaan tuh, kompetensinya dia apa dan apakah memang dia sanggup? Karena kalau saya cek ya, komisaris itu kan fungsinya sebenarnya kayak DPR RI ya, pengawasan. Jadi melihat seperti apa nih pelaksanaan tata kelola, lalu memberikan nasihat juga, ya kan? Evaluasi kinerja. Nah, untuk mengevaluasi kinerja seseorang, itu kan juga dia harus paham juga soal ini kerjaannya well done nggak nih? Iya. Bener nggak sih? Betul. Nah, kalau kita mau makan steak aja, kita harus tahu. Perbandingannya steak ya, bikin lapar. Karena well done tadi kan. Well done, medium ya. Kita tahu nih gitu. Minimal kita tahu yang enak, yang juicy gimana. Nah, kalau nggak ngerti apa-apa, dicemplungin. Asal stempel aja. Asal stempel itu aja. Itu yang dikhawatirkan memang itu ya. Padahal katanya tadi kalau nggak salah kan memang Pak Prabowo Presiden punya komitmen untuk perbaikan BUMN. Iya, perbaikan BUMN ini. Gitu. Karena kan kalau Pak Prabowo berkali-kali juga bilang ya bahwa BUMN itu salah satu sumber kebocoran anggaran negara yang disebutkan oleh Pak Presiden seperti itu. Makanya perbaikan itu harus dilakukan. Perbaikan BUMN itu adalah hal mutlak yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya ada beberapa ini. Nah, tapi ya itu tadi balik lagi ketika dilihat harapan masyarakat, oh nantinya perbaikan BUMN akan bagus. Tapi begitu dilihat siapa yang jadi pengawasnya, siapa yang jadi komisarisnya, ya ternyata ya mereka lagi ternyata kan gitu. Itu yang membuat publik semacam kecewa ya. Kayak banyak tuh di kolom komentar tuh ada yang menulis, gue 3 kali daftar Pertamina gagal terus, kok dia cuman karena asistennya si Raffi Ahmad langsung bisa jadi komisaris gitu kan. Nah, jangan sampai anak muda yang masih kuliah, masih SMA, jangan sampai mereka berpikiran, perlu nggak sih S2 kita kuliah tinggi-tinggi, ya kan? Perlu nggak sih kita punya punya titel tinggi-tinggi, akademisi tinggi-tinggi, dia aja yang nggak lulus S1 bisa jadi komisaris yang gitu. Karena ternyata terbukti bahwa mendingan bikin tim relawan, mendingan bikin tim relawan untuk mencapai puncak dibanding sekolah. Itu yang jadi kekhawatiran anak-anak muda ya sekarang ya. Yang ini kan kemarin yang ramai juga yang Ginka ya di bawah 27 tahun.
karena dia perannya di tim ses itu tadi, terus dia dapat komisaris di salah satu anak perusahaan Pertamina ya. Pertamina Nah, Retail. terus yang kekhawatiran di masyarakat, kekhawatiran di generasi mereka adalah ngapain juga gue kerja keras ya kalau gue nggak bisa deket sama tim ses gitu kan. Nah, akhirnya ada kekhawatiran yang kayak gitu jadinya. Terus yang awalnya guyonan-guyonan takutnya melebar kemana-mana ya kan. Iya. Jangan sampai mahasiswa atau anak muda mikirnya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, yang penting tuh punya nomor WhatsApp yang lagi berkuasa sih. Izin komisaris. Orang dalam. Bismillah komisaris itu pernah ya muncul ya. Bismillah komisaris Iya, itu ya. rame Ada tuh. hashtag itu ya. Di sebelumnya tuh. Iya. Yang penting dia kasih dukungan dulu, bersuara dulu, begitu ya. Padahal kan namanya relawan kan suka rela ya kan. Iya. Nggak perlu dikasih timbal balik gitu ya. Ya, tapi kan katanya juga dibilang there is no free lunch. Iya, tidak ada makan. Nggak ada makan siang Dari dulu gratis. juga gitu. Hah? Ya udah ganti aja. MBG ada sih. MBG ada buat anak-anak kita. Ganti Tapi aja. maksudnya kalau ya, Nah, iya ganti aja namanya, jangan relawan ya kan. ya harusnya tim Ya, apa tetap dong? tim ses kan. Tim ses ya. Tim sukses jadinya. Tim sukses. Iya. Nanti kalau sudah sukses ya ikut sukses. Ya, gitu. Iya, tim sukses. Jadi, Bahasanya kan gitu. jadi rame-rame mendingan jadi tim ses saja Nah, dibanding sekolah atau kuliah gitu. Ya kan repot juga kalau kayak repot begini. jadi kan. Kalau kata relawan tadi memang cuman buat memperhalus saja, ya kan? Memperhalus seolah-olah relawan gitu, padahal ya tim ses itu tadi. Iya, ada satu pertanyaan lagi. Apa tuh? Apakah masuknya relawan seperti Mufti ya? Bukan Mufli ya, itu bukan bukan relawan tapi kan orang yang dekat Ya. yang lagi berkuasa. Apakah Ginka ya, satu lagi relawan-relawan lainnya yang masuk jadi komisaris ini, apakah itu yang merupakan 19 juta lapangan pekerjaan yang diciptakan Wapres Gibran? Apakah itu ya kan? Kan yang Atau itu ditanyain perwakilannya iya, aja. Satir banget ya kan pertanyaannya. ditanyain itu mana nih? Ya. 9 Sementara juta? 19 juta lapangan kerja yang di ini belum terwujud ya. Iya. Nah, ini kita udah lihat sebenarnya ini dari zaman dulu juga udah sering ya. Memang posisi-posisi komisaris begini kayak memang posisi untuk naruh orang-orang orang dekat, orang tim ses dan segala macam. Bagi-bagi kue kekuasaan. Ya, itu dia bagi-bagi kue yang kalau kita sebut dulu ya. Nah, tapi apa harus begitu? Maksudnya apa harus selalu posisi ini emang istilahnya memang dijadiin tempat untuk itu bayar balik jasa sebagai tim Balas budi ses. ya? Nah, karena sementara di satu sisi kan Untuk membalikkan modal gitu maksudnya. iya Bisa jadi. bisa jadi itu. Bisa jadi. Atau karena kan BUMN ini harusnya diperbaiki supaya jadi Sehat lebih baik, ya. lebih sehat. Sehat, Nah, ya. kalau yang mengawasinya juga nggak kompeten, Ya, ya tujuannya akhirnya untuk menyehatkan juga nggak bisa juga. BUMN juga jadi dipertanyakan. Dipertanyakan. Ya. Mungkin kita tidak langsung mengatakan tujuannya akan gagal enggak, tapi jadi dipertanyakan dulu nih posisinya. Betul. Ya kan kalau tidak kompeten itu tadi kan. Ya, betul. Apalagi Presiden belum lama di acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia itu di DSCC minggu kemarin mengatakan bahwa pemerintah akan merampingkan BUMN, akan memotong 3.000 direktur dan 7.500 komisaris BUMN. Tapi kan ini ada yang masuk-masuk terus nih, ya kan? Ya. Jadi yang kemarin dipotong itu untuk diisi yang lain barangkali. Oh iya mungkin. Ya nggak tahu ya. Maksudnya habis itu kan diisi baru lagi Iya, iya, setelah. Tapi mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan memang benar itu ya yang disampaikan bahwa akan dipotong sekian ribu komisaris dan juga direktur itu, ya memang untuk merampingkan itu yang mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah tidak sehat, yang hanya menggerogoti keuangan negara, itu memang harus dipangkas-pangkasin. Iya. Tapi juga kalau memang bakal memangkas 7.500 komisaris, tapi jangan juga ditambahin 10.000 komisaris lagi nih kan. Cuma ganti orang doang. Cuma ganti orang. Ntar. Tapi memang jabatan komisaris ini memang jabatan yang cukup menggiurkan ya, karena kan gajinya aja tuh untuk Pertamina aja ya sekitar 8,6 miliar sampai 8,8 miliar. Itu per bulan. Per bulan. Kalau untuk setiap orang itu. Gitu. Jadi Pertamina yang Pertamina Yang pusat. Pertamina Tuh. Pusat yang Terus utama kalau ya. beda-beda tuh ada kalau Bank BRI beda lagi, Bank Mandiri beda lagi gitu. Termasuk PT Itu KAI. komut itu atau kayaknya komisaris? per tahun deh. Per tahun kali? Iya.
per bulan. Kalau per tahun tuh 100,3 miliar. Wah. Itu. Makanya kan mungkin itu sebagai bentuk balas jasa Oh, kali ya. tapi Karena semuanya, maksudnya nggak cuma satu orang. iya. Oh iya. Maksudnya dana alokasi untuk Alokasi untuk seluruh komisaris komisaris itu ya. yang ada di perusahaan. Kan bisa ada beberapa kan, ada Ya, komisaris tetap. independen, Ya, ada tetap komisaris gede, Pak. Tetap yang gede, gede. Pak. Apalagi waktu itu kalau bocoran dari Ahok ya, ada kartu khusus kayak black card-nya yang bisa kartu kredit bisa buat buat ngapa-ngapain ya? iya, buat ngambil cash, buat beli, Ya. buat belanja segala macam. Nggak tahu apakah memang sudah ditutup atau malah dibuka lagi sekarang. Nah, kita juga Itu dalamnya BUMN ya, memang undang-undang juga mengatur juga bahwa ada yang beberapa dirahasiain gitu kan ya. Ya memang ada sih yang dirahasiakan itu juga ada, tapi ya kedepannya sih kita berharapnya ya masyarakat kan pengennya kan perusahaan badan usaha milik negara ini ya benar-benar punya negara yang bermanfaat untuk masyarakat luas kan, pengennya kan itu kan masyarakat kan. Betul. Ya, sesuai pasal 33 itu ya. Iya, Bumi, air, untuk udara sesuaikan itu dengan dikelola pasal oleh 33. negara. Jangan justru jadi mereka itu di Memperkaya. situ dia di dalam untuk istilahnya mengelola kekayaan negara kan. Tapi ya dia sendiri yang Memperkaya diri memperkaya sendiri. diri sendiri. Itu yang dikhawatirkan. kalau kita masuk kantor lah ya, atau masuk lamar kerja, kan pasti perusahaan bakal tanya kan, kalau saya hire kamu, apa benefitnya buat saya? Apa yang bisa kamu kasih ke saya gitu? Iya. Ya harusnya harus ada benefitnya dong. Ngapain hire orang nggak ada benefitnya, cuma buat ngerame-ramein duduk panasin kursi gitu. Nah, itu akan jadi pertanyaan juga bagi komisaris-komisaris yang dilantik karena tim ses gini. Benefitnya apa buat perusahaan itu? Harusnya kan begitu ya. Misalnya kemarin Pertamina, terus kemudian ada perusahaan apa lagi? Krakatau Posko. Krakatau Posko, anak perusahaan Krakatau. Ya. Krakatau. Terus ya mungkin ada Injourney juga ya. Injourney yang baru dibangun juga oleh Danantara dan. Ya. Nah, apakah bisa memberikan benefit atau hanya mengisi nama aja supaya terima ya itu tadi Ya. Fasilitas negara ini ya. itu sebagai balas jasa. Nah, kalau cuma sekedar fasilitas sebagai balas jasa, itu kan sama juga sedang Menggerogoti kekayaan negara. Iya. Iya. Itu yang saya khawatirkan memang itu ya. Ini menurut pendapat saya. Dia di situ ya cuman ditaruh aja karena persyaratan komisaris jumlahnya sekian gitu kan. Oke, taruh nama ini. Sudah ada budgetnya soalnya gitu Sudah ada kan. budgetnya kan. Udah, taruh nama ini. Ya udah. Masalah dia ngawasin perusahaan itu berjalan dengan baik atau enggak, nomor sekian urusannya. Masalahnya Itu kan yang- dia belum tentu tahu tuh. Belum tentu perusahaan tahu, tuh ya kan? jalannya baik atau enggak. Nanti ditanyain soal apa namanya? Ini perusahaan ini dapatnya untung gimana sih caranya? Bagaimana meningkatkan keuntungan perusahaan ini gitu? Caranya gimana? Ini udah berjalan dengan baik atau enggak gitu Ya, ya? itu dia. Nah itu kan komisaris harus tahu itu harusnya gitu. loh. Betul. Ada transaksi-transaksi yang Ya. dilakukan oleh para direksi Betul. yang kadang malah komisaris nggak ngerti. Nah itu kan juga Karena bahaya. dilakukannya di belakang nggak tahu kan. Nah, bagaimana cara orang komisaris ini bisa paham sementara dia sendiri nggak punya link apapun kecuali Jangan-jangan memang- nanti dibohongin sama direksinya nggak paham juga kan? Gitu. begitu. Karena memang kan direksi yang nggak boleh diganggu keputusannya direksi. Tapi sebagai fungsi pengawasan kan harusnya mengetahui ini alurnya bagaimana. Ya. Begitu kan. Nah, ini yang saya juga meragukan mereka, tapi apa ya? Ini sudah terjadi lama, sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Beda berapa? Mungkin udah 3-4 presiden atau bahkan dari awal barangkali ya. Kayaknya dari awal ya. Dari Kalau awal. dilihat dari ini, sebenarnya Presiden Prabowo sebenarnya udah ini ya, teman-teman ya, udah mengkhawatirkan itu ketika dari sejak dilantik ya, pidatonya pertama pelantikan itu kan mengenai kekayaan negara yang bocor itu kan. Nah salah satunya adalah kebocoran ada di BUMN. Berarti kan sebenarnya Pak Prabowo, Pak Presiden udah tahu gitu loh. Tahu. Ya, dan komitmennya untuk memperbaiki itulah yang sekarang memang dalam tanda kutip dipertanyakan karena pemilihan orang-orang yang jadi tingsesnya di komisaris. Itu yang jadi pertanyaan. Bahkan informasi terbaru katanya itu nama asisten Raffi Ahmad sudah tidak muncul di website Nggak itu muncul gitu. lagi di website komisi apa? Nah, itu kan harusnya dari pihak
perusahaan juga harus memberikan Harus keterangan ya, bersuara, iya. gitu. Terkait pengangkatan ini gitu. Dijelasin ke publik ya. Iya, dijelasin ke Kenapa publik. sih dia diangkat nih kan? Kayak kucing-kucingan jadinya. Sampai saat ini belum ada penjelasan gitu. Dihilangin lagi, dihilang. Gitu. Nah, itu makanya masyarakat juga meminta supaya pengangkatan komisaris ini Transparan lah. transparan gitu, diuji ke publik juga layak nggak ini orang ini gitu. Kalau tidak kan kasihan juga ini negara gitu kan, kondisi sudah seperti ini gitu. Iya. Kita udah dalam posisi bocor-bocoran malah ditambahin bocornya gitu kan. MBG korupsi, ya kan? Koperasi desa begitu, ada meninggal, ini ada nambah lagi. ya Oke, ini kan ada juga suara mengatakan gini bahwa dengan adanya komisaris di dalam perusahaan-perusahaan BUMN itu, istilahnya menjadi mata dan telinga dari pemerintah, dari yang didukungnya, yaitu kan presiden dalam hal ini. Jadi mata dan telinga. Jadi, tapi apakah itu memang seperti yang pada awalnya aturannya berlaku begitu, bahwa memang jadi mata dan telinga untuk ngeliatin nih ada kecurangan nggak di sini gitu. Nah, bagaimana juga KPI-nya, seperti apa parameter keberhasilannya, bahwa memang mereka menjadi mata dan telinganya pemerintah, atau mungkin membantu untuk program pemerintah bisa berjalan dengan baik, ya kan? Seperti apa KPI, kita juga nggak ngerti. Mungkin ada yang tahu? Iya, sulit juga ya, karena waktu Ukur keberhasilan dari KPI dari seorang komisaris gitu. Iya. Kayaknya nggak pernah ada kali. nggak pernah. Bahkan waktu Ahok ya jadi komisaris itu kan di Pertamina terbukti tidak mampu mengatasi mafia. Iya. Ketika pas zamannya Prabowo kan baru terbukti itu ada mafia migas kan. Sri Jakalid yang sampai saat ini masih, nah padahal itu kan udah berlangsung lama. Gitu, artinya kan peran komisaris di situ juga nggak mandul ibaratnya, nggak berjalan gitu. Ya itu tadi mungkin karena ada yang main di belakang, Iya. gitu kan, ada yang atau main di bawah meja, kan nggak ngerti kita. Ya, Berani cuma ada yang lolos ngomong gitu. ke publik aja ya kan. Iya. Ada mafianya. Ya, tapi kan sekelas itu Ahok aja iya, bisa kan pertanyaan publik kan. Lalu tipu begitu ya. selama jadi komisaris nggak lu ituin gitu kan. Iya. Gitu. Ya memang sih. Jadi datang duduk diam. Nah, dikhawatirkan itu ya, dikhawatirkan itu. Datang duduk diam duit. Enak banget tuh. Terus kekhawatirannya lagi, mereka itu posisinya ya balik lagi ke yang tadi ya, nggak tahu apa kesalahannya dari yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu loh. Jadi terus ketika yang dilaporin ke atas, kalau ini jadi fungsinya jadi mata-mata itu tadi ya, dilaporin ke atas, ya taunya baik-baik aja gitu loh. Karena posisinya di bawah dia nggak tahu gitu loh sebenarnya. Sebenarnya apa yang terjadi di belakang itu nggak tahu. Betul, nggak ngerti, nggak nangkep dia. Nah terus ketika dilaporin ya udah baik-baik aja. Nah kemarin kalau kita lihat kasusnya, lihat case-nya Pak Ahok yang sudah ngomong di mana-mana pun nggak bisa apa-apain itu. Apalagi ini yang dilaporin baik-baik aja gitu loh. Kebayang nggak? Berat. Jadi posisinya ya udah baik-baik aja. Karena kalau nggak baik-baik, itu BUMN kan ditutup. Nggak jadi komisaris. Nggak jadi komisaris nanti. Jadi Gitu loh. Jadi konsep Ya, memang. meritokrasi nggak dijalankan. The right man on the right place itu nggak ada di Betul. sini. Gitu. Terus soal transparansi dan transparansi untuk rekrutmen dan bagaimana kompetensinya itu juga orang harus tahu gitu kan posisi. Ya, mestinya gimana ya? Apa mungkin harusnya mereka itu ya itu tadi kayak ada fit and proper test untuk jadi komisaris kali ya, harusnya ya. Iya, terbuka. Jadi biar ya bisa biar melihat, publik. Gitu. Jadi tim ses boleh, tapi ya di fit and proper test. Iya. Paham nggak dia? Mestinya Setuju sih sebenarnya. Lewat DPR Sebenarnya ya. kita kan udah melakukan itu ya untuk jabatan Kapolri, Panglima. lelang jabatan eselon 1, Dulu ya? eselon 2. Sekarang kan masih. Masih ya? Sebenarnya masih sekarang itu. Itu ada tesnya, udah jelas ada tesnya. Jadi maksudnya ketika dipertanyakan, oh ya udah dites Saya kok, lulus kok, udah dites, lolos kok. Ya meskipun di belakang kita nggak tahu ya. Tapi kalau ada semacam tesnya, orang ya ini apa namanya pertanyaannya agak bisa diredam. Ya mestinya ada gitu ya kan, misalnya kita berempat, masing-masing ketua umum sayap apa, ketua umum saya, kita semua Ya udah, ikut tes aja dukung, gitu kan. Abis itu dapat ada satu posisi untuk komisaris itu, ya kita berempat, ayo kita tanding aja gitu di dalam fit and proper test gitu Pura-pura ya. tes. Ya. Ya udah ditentuin sih misalnya Om Cip yang jadi ini gitu. Ya udah, tapi kan kemarin tes kok mereka gitu. Artinya
ketika di depan dibicarakan di langsung bilang bahwa sudah ditetapkan sebelumnya. Itu memang udah jadi rahasia umum ya. ya Bahwa sudah nggak tahu juga sih, mungkin ada yang kayak gitu juga. Tapi kan paling nggak ada tesnya yang ketika dipertanyakan oleh oleh masyarakat, oh kemarin sudah lolos tes gitu loh. Ya, Ya nggak, maksudnya kan ada ya paling nggak ada alasan lah dalam tanda kutip. Ada alasan proses. yang dibong-bong ini. Ya, Iya. atau minimal ya pakai independen aja, lembaga independennya. Nah, Kan itu sebenarnya nyewanya lebih juga menarik nggak. Atau kalau nggak misalkan penguasa ini pengen balas budi ya kepada relawan itu, tim ses itu gitu. Ya paling tidak jangan ditaruh di tempat yang strategis lah gitu. Itu kan sangat strategis sekali komisaris gitu. Taruh tempat yang eselon berapa kayak gitu ya sebagai balas budi, karena relawan ini sudah berdarah-darah mungkin karena perannya dulu waktu di Pilpres atau di Pileg mendulang suara kan, meraup suara gitu. Ya silakan aja mungkin ya untuk balas budi, tapi jangan di tempat yang strategis yang memang itu membutuhkan kompetensi, loyalitas, integritas yang tinggi gitu kalau menurut saya sih. Ya. Dan Ya juga dan sih. Ya persoalannya sih. juga Bisa. posisi Bisa. itu. Ide bagus. Benar-benar posisi itu juga nggak bisa intervensi keputusan direksi. Iya. Komisaris itu kan nggak bisa intervensi keputusan Memang nggak direksi. bisa, tapi kan lewat RUPS bisa ya? Bisa. RUPS bisa kalau semua kan kumpul, artinya Ya, semua menetapkan. Tapi Quorum ya. iya, tapi ada syarat-syaratnya itu ada ADRT-nya. Tapi secara operasional sehari ini nggak bisa kita komisaris itu campur Ya, di situ. ya, Jadi apa gunanya kalau mau jadi mata dan ini telinga ataupun jadi pengawas di situ bagi secara politik ya posisi yang sedang berkuasa barangkali seperti itu. Apa gunanya maksudnya? Ya, kalau- nggak ada manfaatnya karena toh bisa dibohongin juga sama direksi-direksi. Iya. Ya mungkin harapannya ya ini kita berprasangka baiknya ya memang tetap ada pengawasan di situ nantinya ke depannya, ada evaluasi mungkin berjangkanya seperti apa gitu kan ya. Mestinya begitu kalau itu. terjadi terus- yang namanya good corporate governance. Nah. Kalau terjadi itu Ya, terus ada meritokrasi di situ ya kan. Mungkin ketika di RUPS diusulkan mungkin ya kita berharapnya kalau memang bekerja dengan baik ya dalam tanda kutip ini nanti ke depannya kayak gitu. Ya kita sih berharap bisa kerja ini ya, itu aja sih, menjawab omongan satir dari masyarakat ya ke depannya ditunjukkan dengan prestasi ya. Mungkin siapa tahu ya kan Krakatau Posko ini bisa mendulang keuntungan dan untuk negara gitu kan, siapa tahu ya kan ke Iya, depannya. jangan sampai BUMN kita ini dijadikan kas buat penguasa, buat partai politik penguasa untuk melanjutkan kekuasaannya nanti ke depan gitu. Itu yang dikhawatirkan juga kan masyarakat kan. Jadi ATM gitu ya. Jadi Ya. ATM. Pokoknya kita sepakat ya dengan tagline kampanyenya Pak Prabowo yang memang harus menutup kebocoran anggaran negara ini harus kalau saya sih sepakat itu ya. Itu memang parah banget kalau itu ya. Dan posisinya dikembalikan ke masyarakat itu biar lebih berasa gitu ya. Biar lebih berasa lagi. Ya kita lihat sih sebenarnya komitmennya bagus ya. Kita lihat juga ketika Pak Prabowo dengan jajaran kejaksaan juga udah ngembalin uang segitu banyak. Ya kita lihat komitmen yang bagus. KPK. Mudah-mudahan lebih tambah lagi nanti ke depannya. Ya, tambah lagi ke depannya. Ya, dikembalikan ke negara. Dan saya dengar ya walaupun ini apa ya yang selalu digembar-gemborkan ya di Danantara juga dan juga hasil Patriot Bond katanya juga bagus. Tapi ini kita masih perlu sesuatu yang memberikan kita kepercayaan gitu. Kita perlu oh ya bener loh bisa dipercaya nih orang itu. Pak Prabowo-nya, presidennya Mas Gibran mungkin kita masih oke dukung karena semangatnya bagus gitu. Ya, tapi seringkali dia ngomong dalam pidato, yuk tolonglah gitu. Ini kita mau maju, negara-negara lain juga sudah maju, jangan kita masih terus-terusan digrogotin dari belakang. Berarti ada sesuatu di balik ini yang mungkin di luar dari kekuasaannya Pak Presiden Pak Prabowo dan Gibran. untuk menyatakan stop gini. Ini seperti kayak ada something else gitu. Yang menguasai di lini lini eselon atau Eksekusi, di lini yang eksekusi. yang eksekusi dan yang main di lapangan gitu, sehingga gerogotannya tuh di situ gitu. Yang kalau saya lihat ya berapa kali kan ngomong berhenti, cukup sampai di sini.
tapi ada aja tetap aja tuh kelakuannya banyak banget gitu. Yang korup-korup ya. Iya juga sih. Bahkan nih KPK baru barusan nangkep-nangkepin Bupati. bupati-bupati banyak banget gitu. Kuansing yang terbaru ya. Yang terbaru Bupati Kuansing. Nah, ini bagaimana masyarakat bisa melihat secara clear bahwa orang yang ditempatkan di BUMN ini Adalah memberikan benefit, menolong. tepat, Ya, adalah tepat gitu ya paling nggak ya. Ya itu tadi, jawab aja dengan prestasi ke depannya. Kalau menurutku ya. Jadi posisinya ini, tapi nextnya ya kalau saya ya, pribadi ya, mungkin Om Riko sama Om Cip bisa nambahin nanti. Jangan ada lagi kegaduhan dengan pemilihan komisaris yang ya itu tadilah menimbulkan kegaduhan lah. Ya kan? Ini kan posisinya tahu-tahu muncul nama itu yang kita nggak tahu siapa gitu kan. Muncul nama itu. Sebenarnya kan Indonesia kan kita kembali ya. Kita lihat bahwa Indonesia ini juga nggak kekurangan orang pinter loh sebenarnya gitu kan. Dan banyak orang pinter yang sepertinya lebih berkompeten ke sana kan. Nah, Kenapa nggak ditaruh aja di yang situ ketika dipilih itu kayaknya nggak menimbulkan kegaduhan banget deh, mungkin gitu ya. Nah itu aja sih sebenarnya. Jadi ketika milih orang-orang yang memang strategis di pemerintahan, strategis di BUMN, ya jangan menimbulkan kegaduhan, itu satu. Terus yang kedua ya kita lihat aja potensinya, kompetensinya seperti apa ya kan. Nah terus mereka-mereka yang dipilih ini ya jangan terus memanfaatkan jabatannya juga gitu. Ya bekerjalah dengan baik, tunjukkan dengan prestasi, udah gitu. Nah, bicara soal tunjukkan dengan prestasi, kira-kira mau ngasih waktu berapa lama? Setahun? Nah itu evaluasi 2 tahun? perusahaan kan beda-beda ya, tergantung ini. Jangan sampai evaluasinya setelah ganti pemerintahan orangnya ganti lagi nih, kubunya yang menang gitu kan. Yang udah-udah kan begitu. Ya udah pasti begitu Udah tuh. pasti begitu. Yang lagi berkuasa siapa, deketin biar jadi komisaris ini ya kan. Tapi nggak sedikit juga loh yang tadinya diangkat jadi komisaris, tahu-tahu pasti ada persoalan apa, dicopot diganti sama orang lain, jadi lawan politik langsung. Berseberangan. Wah, serang lagi habis-habisan. Kan ya maksudnya ini jadinya aduh, gimana ya? Bukannya fokus pada bekerja di situ, untuk pengawasan negara, untuk negeri ya. Iya, dikasih. Tapi ini malah memang hanya untuk jabatan semata ya. jabatan semata. Nah, ini yang sangat disayangkan, dan itu kita tahu lah nama-namanya ya kan, yang sekarang bahkan juga jadi kubu oposisi. Karena waktu lagi dikasih jabatan komisaris Adem-adem aja. iya, Adem-adem adem-adem aja. Iya benar. nggak ngapa-ngapain, terus dicopot, langsung bersuara dia. Teriak lagi ya Iya, kan? karena sumber penghasilannya hilang dari Nah. situ. Berarti mengkritik karena perut ya berarti. Jadi buat mereka-mereka yang sudah pernah menduduki komisaris, Andalah yang kami maksudkan itu orangnya. Yang kemudian jadi lawan politik. Kalau kata Om Cip tadi apa di balik layar itu masalah integritas seseorang. Iya. Kembali lagi ke nuraninya ya. Nurani. Iya, integritas dari orang tersebut ya, gitu. Mau nggak dia menjalankan aturannya yang berlaku di perusahaan itu, terus kemudian ya punya tujuan untuk membangun negara inilah gitu. Ya. Kalau enggak ya susah, karena kan budaya kita udah hedon ya, gitu, flexing ya, segala macam, terus biaya politik yang tinggi. Nah ini yang seringkali mendorong para pejabat itu yang kemudian ya melakukan korupsi, suap dan sebagainya. Gitu. Ya memang kita nggak mengeneralisir bahwa semuanya pasti orang yang cuma mau cari posisi jabatan dan uang. Ada pasti mereka-mereka yang terpanggil karena karena memang perbaikan ya. Ingin perbaikan, dan ya hari-hari ini mereka bergerak untuk perbaikan itu. Ada juga kita bisa lihat ada beberapa. Tapi ya memang mungkin kebanyakan ya lebih banyak diem tuh. Ya mungkin ini udah banyak kan posisi komisarisnya tuh. Bisa puluhan sampai mungkin ratusan barangkali. Yang kerjanya nggak jelas ya? Nggak jelas sampai sekarang, nggak kelihatan juga. Mungkin ada 1-2 ya. Kebetulan ada juga nih yang di kontak WA. Bikin kegiatan apa ya, komisaris di Injur nih. Nah kalau yang lain kan nggak kelihatan nih kan. Apa untuknya apa ya BUMN. Karena dia melakukan apa juga dia bingung. Iya. Nah, itu urusan sama besi, gue ngapain ya? Nah, gitu. biasanya jadi asistennya
artis sebenarnya. Iya. Jadi ngurusin perusahaan joint venture ya. Ngurusin apa? Bidang baja gitu. Iya, ya kan. Joint venture luar negeri ya? Iya. Korea ya? Korea Selatan. Iya. Nah, itu Bisa gak tuh dia bahasa Korea Selatan? Kita kalau ada ininya apa? Iya. Investornya yang datang ya. Nah ini, lowongan buat penerjemah lah. Lumayan. tapi kita nggak mau suzon ya kan. Iya. Kita Dari tadi udah suzon tapi ya itu tadi kita berprasangka baik, mereka akan punya akan menunjukkan loyalitas, integritas, terus Ya. kompetensi yang positif ya, positif, punya prestasi buat perusahaan yang dimaksud, terus mendatangkan keuntungan ya. keuntungan dan pendapatan buat negara, udah itu kan? Itu ya. Dan memang prestasi. kita perlu kasih waktu juga. Ya. Cuma tolonglah ya sekali lagi, jangan bikin gaduh lagi lah. bikin kalau gaduh lagi posisinya gitu. untuk- Aduh ampun. Kemudian perlu dijelaskan juga kepada anak-anak muda ya kan. Anak-anak muda Mufti, apa ya nama Mufli ya? Mufli ini diangkat Ananda. sebagai komisaris di Krakatau Posko karena bla 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 bla. Jadi kalian tetaplah belajar, kuliah setinggi-setinggi. Iya. Jangan mematahkan semangat mereka ya kan. Ya. Coba disampaikan juga ke pemirsa. Pokoknya Sobat Sindu. ke Sobat Sindo ya. Pokoknya jangan patah semangat. Jangan patah tetap semangat. bekerja keras. Tetap pendidikan Ya, tetap diutamakan. tetap belajar, sekolah tetap tinggi-tinggi, ya. tetap Jangan terus patah semangat hanya karena Mufli. ya udah. Iya, iya. Karena jangan sampai pengangkatan komisaris yang bikin gaduh ini akan membuat kinerja, maksudnya nilai setitik rusak susu sebelah enggak gitu. Maksudnya Nah, itu benar. semangat Pak Prabowo yang ingin membangun, memperbaiki negara ini rusak cuman gara-gara cuman 1-2 orang komisaris yang masyarakat melihatnya, ini nggak kompeten gitu atau ini. Iya, iya. Itu ini karena mempengaruhi Prabowo juga ke depannya Betul. gitu. Tapi gini, saya lihat Pak Prabowo itu memberi kesempatan kepada anak muda, dan itu bagus. Artinya ya kita perlu ya kalau dilihat dari Pak Jokowi, Pak Prabowo itu kan anak-anak muda semua yang digeber ya dari waktu dulu. Maksudnya dikasih kesempatan dibukain jalan. Tetapi untuk posisi-posisi seperti ini adalah posisi-posisi yang membutuhkan orang yang punya pengalaman di bidang itu, bukan yang sekedar karena ingin balas jasa taruh orang di situ ya itu yang menurut saya harusnya dipikirkan dengan baik, karena kita dukung anak-anak muda untuk tetap maju, tapi ya di tempat-tempat yang cocok, yang tepat buat mereka berkreativitas ya. Karena kalau taruh perusahaan kan langsung mandek. Cuman jadi kayak apa sih, datang bawa pagi-pagi bawa tas gitu, duduk apain ya gitu, nggak berkreativitas gitu. Oke, baiklah begitu ya. Kesimpulannya adalah mari kita kasih waktu, tapi kita awasi juga. Ya. Begitu Kata-kata ya. hari ini tuh ya, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. 1 tahun aja ya pengawasannya. Jangan lama-lama. Baik, terima kasih. Sampai jumpa Sobat Sindo di lain kesempatan. Thank you.